Oke, jadi kalau kemarin kita udah ngebahas drone yang harganya 200 ribuan, drone mainan aja tanpa kamera. Sekarang kita akan membahas drone yang harganya lebih mahal sedikit, tapi lebih banyak fiturnya. Jadi harganya ini 300 ribuan, tapi di klaim sellernya dia udah bisa 4K resolusinya. Dan dia sudah terjual 1,1 ribu unit. Jadi buat yang belum nonton video saya kemarin, kenapa saya beli drone yang kecil-kecil yang murah-murah dulu? Karena saya mau belajar untuk mempiloti drone sebelum akhirnya saya nanti mau pakai DJI. Jadi biar lebih pro dulu, kita mainan pakai yang harganya relatif murah. Jadi ini namanya adalah Arise yang katanya bisa terbang 15 menit, tapi ngecasnya 100 menit, jadi lumayan lama. Terus juga diklaim kalau remote control distance-nya itu bisa sampai 200 meter, nggak terlalu tinggi sih ya. Cuman yang saya suka untuk desainnya ini kan DJI Mini 3 Pro ya. Dan ini adalah Arise-nya. Nah, di sini dia. Ini tuh kalau kita lihat sekilas warnanya mirip dan juga desainnya hampir mirip-mirip. Cuman kalau si Arise ini malah ada pelindung propellernya. Jangan sampai salah sebut ya. Propellernya ini ada pelindungnya. Kalau ini nggak ada. Oke, jadi sekarang kalau kalian lihat di sini udah ada remote yang udah saya koneksikan dengan aplikasinya. Jadi nama aplikasinya adalah RC RPV yang bisa kita koneksikan dengan iOS ataupun dengan App Store. Jadi ini saya koneksikan dengan iPhone, jadi pakai iOS. Sekarang kita coba koneksikan lagi ya. Jadi untuk mengkoneksikannya, kalau misalkan kita pakai aplikasinya itu dia nggak bisa terkoneksikan dengan remote-nya. Tapi ada caranya, jadi kita koneksikan dulu dengan remote-nya, baru dengan aplikasi yang ada di HP-nya. Nah ini kan udah terkoneksi ya, kalau misalkan dia udah terkoneksi, dia itu nggak nge-pairing kayak Bluetooth gitu, dia nggak ngebling-ngebling. Sekarang kita tinggal masuk aja ke aplikasi RPV-nya, jadi cara koneksikannya tinggal mengkoneksikan dengan WiFi yang sama dengan WiFi-nya si drone-nya. WiFi YH4K ini ya namanya. Nah kalau udah terkoneksi, kita akan bisa mempreview gambarnya dan kita juga bisa record langsung dari sini. Ini kaki siapa nih? Oh kakinya Ari di situ ya, ada kakinya Ari. Cuman katanya kan gambarnya 4K, tapi jelek sih ya 4K-nya ini. Oke, jadi kita coba terbangkan dulu untuk indoor ya. Jadi kalau indoor dia kira-kira seperti apa, apakah stabil, nggak ada angin. Kita coba untuk take off dulu, dan nanti untuk hasil gambarnya, biar dia ambil anak-anak, jadi saya fokus sama remote-nya aja. Nah, dia lumayan nggak stabil ya. Karena kalau di kemarin tuh misal saya take off aja, ya udah dia berdiri di tempat gitu. Tapi kalau ini, kita masih harus tetap menyetabilkan gitu ya. Tuh. Coba saya mau dia terbang tinggi, bentar. Kameranya pada takut ya, kameramennya bentar ya. Saya mau sampai sana, apakah dia bisa tinggi untuk di indoor? Tenang, ini pilot pro player guys. Tenang aja ya. Tuh. Propellernya itu ada pelindungnya, jadi harusnya aman sih. Ini saya mau terbangin tinggi lagi. Apakah bisa sampai mentok? Jadi nggak stabil, jadi harus di... Wih, bisa guys. Bisa kan? Wih, apa kita buat muter lampu? Ini saya tendang, maksudnya saya diem, tapi dia miring ke kanan. Jadi kayaknya harus di sporing juga nih. Udah ya, kita turunin. Sekarang kita coba untuk di luar. Wah, pro player aja. Pro player. Terus kalau mau mendarat ya, kita tinggal tekan aja. Tuh. Ngeri. BTW ini di dalam paket pembeliannya lebih lengkap daripada yang 200.000 kemarin. Jadi kita dapat kayak semacam tasnya. DJI aja kita nggak dapat ya pouchnya ya. Ini malah dapat. Terus kita juga dapat screw untuk ganti propellernya, ya bukan pro. Jangan disebut ya. Ini kita dapat 4 ya. Kita dapat 4. Kalau misalkan ada yang rusak, tinggal diganti aja. Ada screw sama kabel data. Oke, sekarang kita coba di luar dengan kondisi agak berangin. Oke, jadi kalau kalian lihat sekarang, Tom, tolong Tom, syuting itu Tom, bendera itu Tom. Nah, bendera itu kan dia anginnya kenceng banget ya. Jadi sekarang kita akan coba take off sambil dia melawan angin. Sama ya kayak yang 200.000 kemarin. Jadi dia ke sana ngikuti arah angin, tapi dia lebih stabil gitu ya dibandingkan dengan yang kemarin. Tuh, wah harusnya ada kameranya nih. Wow. Dia terbang ikut angin juga ternyata. Tuh ya. Tapi dia lebih
Kok nggak bisa ya? Sama aja untuk kestabilannya sama yang 200.000 kemarin, yang kecil. Tapi ada lampunya loh. Jadi kalau misalkan malam, kita masih bisa lihat dengan lampu indikator putih matanya itu ya. Ini saya udah arahin ke depan, ya. Udah arahin ke depan seperti ini. Wah gila, pilotnya terbang tidak tinggi loh guys. Ini pro player emang. Loh. Dia keterangin lagi. Ada motor. Kita harus tahan di situ dulu guys. Di situ ada kucing juga. Iya. Bedanya sih sama yang kemarin yang 200.000, ini ada kameranya dan dia lebih besar. Tapi lebih besarnya ini juga nggak Oke, sepeda. Silakan lewat dulu. Dia nggak mau maju, tolong, dia nggak mau maju guys. Ini sampai mana ya? Gagal maju Dia nggak mau maju. Keterangin terus. Tapi masih bisa saya handle lah ya. Tuh. Saya udah jadi pilot yang pro player sekarang. Wing. Wah, terbang miring nggak tuh? Set. Kita ajak maju dia. Tuh ya. Kita melawan arah angin, dia masih kuat tapi ngarah lawan angin dia. Ini kalau misalkan saya lepaskan remote, dia bakal mundur. Karena dia ketera angin tuh kenceng banget anginnya. Tuh ya, saya maju lagi. Tapi saya mau terbang. Wih, tangan satu nih, gege gak nih. Set. Tuh, pro player. Coba ditinggikan lagi. Nah, jadi kalau untuk remote-nya ini dia bisa di slide nih di bagian sini ya. Oh, mana tadi? Ini buat tempat HP kalau misalkan kita mau preview sama HP di sini. Nah, kalau untuk hasil kameranya tadi sekilas saya lihat sih walaupun jadi klaimnya 4K, tapi karena 4K-nya 300 ribuan ya gitulah kualitasnya. Jadi ya bukan 4K lah, 720 aja kayaknya enggak, jadi kayaknya 480. 480 yang di upscale jadi 4K gitu aja kayaknya. Terus di sini juga ada beberapa tombol untuk take off, terus landing, tombol power. Ini untuk kalibrasi. Jadi di sini kan ada panah-panah nih. Kalau misalkan dia terlalu miring ke kanan, tinggal kita geser ke kiri. Dia terlalu nggak stabil ke atas, tinggal kita geser ke bawah. Jadi kalibrasinya manual ketika dia di atas. Biasanya drone kan kalibrasinya itu ketika di bawah ya, tapi ini ketika di atas. Sekarang kita coba tombol R1, R2-nya ini karena saya juga nggak tahu ini apa. Wah, tapi kok rame, semakin rame. Dan baterainya habis lagi ya. Baterainya ini diklaim tadi 15 menit, tapi kayaknya nggak ada 15 menit ya. Paling 5-10 menit aja. 10 menit nggak nyampe kayaknya ya. Dan dia nggak ada indikatornya kayak berapa persen. Kayak gitu-gitu, jadi ya 300.000 oke lah kalau buat fun aja dan pengen ngintai pakai kamera-kamera ala-ala ya. Istilahnya kayak kalian ngelempar laptop, kan laptop itu webcamnya kan burik ya. Jadi ini kayak kameranya yang ada di laptop untuk resolusinya. Jauh sih kalau dibandingkan dengan DJI, karena ini memang kalau dibelikan dengan DJI 15 juta bagi 300.000 berapa nih? Ya banyak lah intinya ya. Tapi kalau buat fun aja, buat sementara belajar ngedrone, sebelum belajar drone-drone yang lainnya yang lebih expert kayak FPV. Saya juga mau beli FPV nanti yang jaraknya bisa sampai berkilo-kilo itu, yang bisa sampai ke Gunung Semeru nanti. Jadi saya mau coba jadi atlet drone. Emang ada atlet drone? Itulah ya. Tapi intinya dengan harga 300.000 kalau mau belajar-belajaran aja oke lah. Nanti koleksi-koleksi drone saya akan saya comparekan semua dari yang 100.000 sampai yang 15 juta punyanya DJI. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja. Dan saran saya sih mending di indoor ya, kalau misalkan anginnya terlalu kenceng. Dan kekurangannya sih dia baterainya terlalu cepet banget habis. Saya Nika Stabidi and see you on the next video. Bye-bye.